Saya mau mengajak kepada Anda semua untuk kita dengarkan ada satu podcast yang ditampilkan Retorika Show ya. Ini ada pembahasan bersama Bang Budi Adiputro. Podcast ini bagus, pembicaraannya tentang masa depan Prabowo dan Jokowi. Kapan mereka berdua akan berpotensi konflik atau akan berbarengan terus. Gonjang-ganjing isu Prabowo Jokowi retaklah, termasuk ketika kemudian Ibu Megawati memposisikan diri lagi normal dan harmonis dengan Pak Prabowo. Benarkah? Ikuti podcast ini guys. Langsung saja. Menurut gua Mas Gibran apakah juga akan mengancam? Mungkin aja ya. Tapi kita lihat dalam 5 tahun ini, ya apakah Mas Gibran bisa memanfaatkan sirkus-sirkus politiknya Mas Gibran ini kan dukungan. Gak lugu lah. Dia tahu dia sekarang gak ada partai nih. Dia mesti punya bargaining power yang kuat lah. Ya. Itu kan akrobat-akrobat dia saat ini kan buat cari bargaining power sebenarnya kan. Ya. Kalau menurut lu gimana tuh? Dia akrobatnya banyak lah. Pastilah. Dua menurut gua, bargaining power seperti kata lu bilang, malah ya supaya ya gua dapat leverage. Nggak ditinggalin lah minimal gitu ya. Ya enggak, supaya gua dapat gini. Lu kalau pengen lu pengen terkenal, lu kan harus ada sesuatu yang lu lakukan. Nggak mungkin lu terkenal tiba-tiba. Minimal lu bikin podcast, ide lu brilian, omongan lu bisa sarkastik, bisa lucu, bisa nyelekit sehingga lu dapat exposure, lu bisa ngomong terbuka, lu bisa bongkar rahasia orang sehingga lu jadi terkenal. Harus ada produk yang bisa membuat lu terkenal. Bisa membuat lu dikenal orang dan dipercaya orang sehingga bisa dapat dukungan politik. Yeah. Nah, buat seorang wakil presiden yang memang secara natural, memang wakil presiden secara konstitusional itu diciptakan sebagai bansarat presiden, pembantu presiden, ditugaskan oleh presiden dan tidak bisa difungsikan apa-apa kalau presiden tidak menugaskan atau mengizinkan. Kayak gitu. Jadi ya Mas Gibran harus cari sirkus politik, gue bilangnya sirkus politik, supaya orang bisa datang nonton dan tepuk tangan gitu. Yang penting orang cinta lah sama dia kan. Iya, dan sirkus politik yang udah teruji siapa? Pak Jokowi, Bos. Belusukan lah sama sendiri. Belusukan, buka lapor Mas Wapres misalnya ya. Itu kan kayak Pak Jokowi tahun 2012-2013 saat pendopo Balai Kota DKI itu, yang akhirnya diteruskan sama Ahok. Itu setiap hari banyak orang datang untuk minta ini Pak, ini tolong diselesaikan gitu ya loh. Jadi kayak lapor ini proses pelaporan gitu lah. Lebih better lah Wapres sekarang. Sebelumnya kayak AFK kalau kata netizen kan. Nggak masuk sosmed. Bukan AFK kali. Iya. AFK Misalnya buat lu Mal yang bilang, oh Mas Gibran kok gini, Mas Gibran gitu. Sejelek-jeleknya Mas Gibran, kalau lu bandingin sama Kiai Maruf Amin, kayaknya menurut gua ya, Mas Gibran lebih banyak bisa berperan, bisa lebih banyak berguna buat pemerintahan ya menurut gua atau buat kita ya. Sosmednya juga lucu isinya. Sosmednya lucu ini kan. Kalau ngomongin lucu yang gue lihat tuh bukan belusukan ya Bang Budi, bukan Bel. Tapi lebih ke joget-jogetnya. Emangnya belusukan zaman 2024 masih laku? Mas Gibran joget. Kan di TikTok di mana joget-joget. Itu dia, Bro. Ya, apakah masih laku apa enggak? Nah, itu ya pertanyaannya. Masalahnya menurut gua ini juga mungkin membuat Mas Gibran ya. Ya sirkus gini. Sirkus belusukan ini kan udah outdated gitu. Expired. Menurut lu? Mas Ganjar gagal makan di warteg, pura-pura nge-zoom di warteg udah. Menurut lu kan? Pak Jokowi masih melakukan dan masih worse sampai sekarang. Ganjar gagal. Warga. Ganjar gagal. Ya jangan-jangan emang personality-nya emang yang gak menarik kali. Nginep di rumah warga, makan kerupuk di warteg, nge-zoom di warteg, gagal semua. Pakai sepeda. Pakai gagal semua. Ya gua gak ngerti juga ya. Jangan-jangan itu memang tergantung nature-nya orang ya. DNA-nya deh. DNA-nya cocok apa enggak. Nah, Mas Gibran ini masih pakai sirkus lama yang kita udah tahu nih. Kalau sulap-sulap itu ya kelinci keluar dari topi ya kan, burung merpati keluar dari kotak masuk dibelah. Tapi kita masih tepuk tangan, masih menikmati gitu, masih datang dan beli tiket sirkusnya. Gitu. Kalau gue lihat kan komennya itu Wapres terasik. Wah, Wapres kok bisa kayak begini asiknya ya. Berarti kan sirkusnya sekarang sirkus asik. Makanya Mas Pram juga joget-joget. Lutfi. Enggak lah, Mas Pram mana ada joget-joget. Ada di TikTok. Ada sama banyak itu beda, Bro. Iya. Gibran banyak nih. Emang iya, gua nggak yakin Mas Gibran joget-joget. Itu Pak Lutfi di Jateng juga. Emang ada Bu joget-joget?
Ada di TikTok kan gue nonton, gue follow. Banyak lah lagi editan-editannya, editan anak muda, milenial Gen Z banget ini kan. Ini kan masalah editing sosial media bos. Tapi kan Mas Gibrannya nggak joget, Mas Gibrannya tetap bagi-bagi di sosial kaos, medianya apa. itu loh, gitu kan. Itu kan masalah kemasan ya. Tapi menurut gue ya kita ini perjudian Mas Gibran juga. Apakah Mas Gibran dengan sirkus lamanya, sirkus yang udah pernah dipakai sama Pak Jokowi, masih works nggak gitu? Masih works apa enggak gitu? Itu kan uji coba juga masih biasa pakai. Kan satu periode aja tuh bang, teori-teori sirkus ini. Kalau udah nggak periode ini selesai, periode depan udah nggak pakai yang cara yang sama kan? Biasanya gitu kan. Kita perlu pikir juga biar kalau nyalek lagi sirkus kita apa gitu. Apa yang kita ada sirkus Benar, sirkusnya masih bagi kaos, masih pasang baliho, masih apa atau cari yang lain gitu misalnya. Bikin wifi gratis, apa jangan-jangan itu yang nggak laku kan kemarin tuh capres. Ada ya? Bagi internet gratis. Ada ya? Ganjar. Oh iya. Nggak laku bang. Nah, dia bagi-bagi internet gratis itu jualannya. Tapi aktiviti politiknya enggak bos. Ya, harusnya saat aktiviti politik dia bagi-bagi wifi. Kasih wifi buat main Mobile Legends. Wah itu laku tuh. Iya harusnya gitu. Harusnya jangan janji. Makanya kan dulu dengan atau memang jangan-jangan personal orang yang mencalonkan diri, walaupun mungkin program dan gerakannya juga nggak terlalu hebat, tapi kalau memang personal brandingnya udah sejak awal dibentuk sebagai pribadi yang hebat, aku yakin deh. Ya kita lihat aja kayak Pak Ganjar, faktanya juga dia apa yang dia lakukan seperti Pak Jokowi tapi nggak laku. Nah ini penting menurutku. Ini bagus nih pembahasannya teman-teman. kan konsep terbatas. Banyak yang bilang ini kan Mas Gibran ini jenius. Dia bagi-bagi foto-foto, ada buku-buku foto Jan Etes kan ini siap-siap buat 2044 itu gua nggak tahu ke 2045 kalau itu kadang-kadang bro, gini bro, banyak juga dalam konsep bos. Kadang-kadang Belmondo nih misalnya, anak buahnya si Bakti nih, gondrong ini kan, dia pengen gimana Belmondo sur nih kan, caranya gimana ya? Gue pakai lah gelas Belmondo ya kan, atau anaknya Belmondo ditaruh lukisan di sini misalnya. itu ngumbang levelnya tuh beyond banget ya. Jauh beyond banget cara penjilat banget tuh gila. Ngumbangan yang kayaknya pasti Belmondo suka nih. Nah jangan-jangan bro, gue tuh nggak terlalu yakin juga Mas Gibran tahu sedetil sampai ada bukti Jan Etes di situ. Ini masalah orang-orang mau bikin sur anak buah aja bos. Pola bos. Kadang-kadang ini pasti sur bapak nih ya kan. Iya. Jangan interpretasi bos. Iya benar. Gue nggak terlalu yakin ya. Gue nggak jujur ya, gue nggak terlalu. Iya. Padahal lu main ngedit. Orang yang mau ngejilat bosnya di segala kubu banyak lah itu. Iya. Kadang-kadang kan gini bos. Konsep penjilatan atau pendolopan kalau dalam bahasa Jawa ini kan. Pendolopan ini kan lu kan bukan hanya mendolop orang yang lu pengen dolop. Misalnya lu pengen dapat program dan kontrak bagus dari Belmondo. Belmondonya lu dolop. Enggak, tapi Belmondo dengan produk derivatif hilirisasinya. Ini pendolop senior. Ya, anaknya gue sayang, ibunya gue anterin. Ya kan? Apakah itu adalah hal yang merupakan suatu kewajiban kalau mau sukses di dalam politik menurut penyakit partai politik suka mendolop juga jadi. Tapi apakah itu wajib gua dilakukan? Rasa itu survival orang-orang ya. Ada juga orang yang nggak suka digituin. Ada nggak yang nggak begitu tapi sukses bisa manjat sampai jadi sukses gitu di politik ya? Apa Pak Prabowo dulu mendolop? Nah, itu kan dulu itu waktu dolop zaman lah, Jokowi banget sih itu dulu sih. Pak Prabowo tuh dolopnya gimana ke Pak Jokowi? Gimana Bang? Kalau yang gue dengar dari orang-orang, Pak, jadi Pak Jokowi, ini dari Opung Panda cerita nih. Ini Opung Panda nih, dapat dari Pak Presiden Jokowi sendiri. Pak Jokowi manggil 5 orang. Dia tanya satu-satu, mau maju apa enggak. Puan Maharani dia panggil, Erick Thohir dia panggil, Erlangga dia panggil, beberapa nama lah. Mau. Pas Pak Prabowo, itu nggak jawaban Pak Prabowo apa? Saya akan maju kalau dapat dukungan Bapak. Kalau Bapak nggak dukung dan Bapak nggak perintah, saya nggak akan. Itu strategi menurut lo? Itu pendolopan bos. Ya kan? Yang lainnya cara lebih elegan. Mal, lo mau maju nggak? Saya siap Pak. Gitu kalau bangsa dan negara saya siap. Pola-pola tipu-tipu kampung. Gak laku banget ya. Iya. Pak Prabowo enggak bos. Kalau Pak Gamal perintah, kalau Bapak nggak setuju, saya nggak usah maju. Buat apa Pak saya maju? Poinnya tuh. Buat apa Pak saya maju kalau Bapak nggak setuju? Saya nggak akan maju kalau tanpa dukungan Bapak. Udah gitu. Pak Prabowo sur lah mungkin ya Pak Jokowi ya. Akhirnya mungkin aja ini ada nggak yang sepengetahuan lu berhasil tanpa begitu-gitu gitu loh? Ya kecuali lu bikin produk yang that you cannot refuse lah.
Gue rasa orang kayak banyak inovator-inovator. Ya kayak Soekarno apa kan dolop? Penjajah kan enggak? Dulu kan bukannya. Dolop lah bos. Bukannya dulu sama Jepang. Dolop lah. Gue lagi mencari tokoh politik yang enggak dolop nih siapa nih kita? Pak Harto. Siapa ya? Pak Harto dolop siapa ya? Ke luar negeri bukan? Enggak, Pak Harto dolop Amerika. Iya. Ngomong gak enak. Udah sama gua aja, gua anti Soekarno tenang. Iya. aja. Kalau sama gua, nih ya CIA nih, kalau sama gua komunis akan gua injak. Iya. Ngomong Begini begini tuh. dolop juga bos sama aja. Iya. Gak bisa bos. Jadi dolop itu bukan hanya jilat atau muji, tapi Emang harus, cara bernegosiasi. Iya. Tenang Mal, kalau lu ada di retorika nih, udah gue yakin pendukung-pendukung lu yang pro Jokowi akan lebih banyak. Biar lu imbang, sehingga lu dapat iklan-iklan lebih banyak Mal. Jangan lu gabung sama oposisi terus. Di sini lu bisa create new market. Yakin deh, pasti 2-3 kontrak. Iya. Pasti akan dapat. Gitu-gitu. Ini dolop senior nih ya. Gitu-gitu Bang. Jadi itu cara negosiasi kan. Benar. Jadi muji itu bukan berarti kosongan juga. Itu satu. Menteri pun begitu ya berarti ya. Yang kedua, tapi dolopan itu atau pujian itu nggak cuman bertahan gini. Itu akan gugur sendirinya kalau lu nggak punya produk dan services yang memuaskan mentor lu atau primary user lu. Gitu loh. Dolop jangan kosong lah ya. Jangan kosong bos. Sekali 2 kali puji bagus bos. Sama kayak IPK. Kalau Pak Bahlil kan katanya produknya melucu. Cuman sama Pak Bahlil yang Jokowi ketawa, Prabowo ketawa gitu. Itu produk tuh masuk. Itu services bos. Oh itu services. Produk kan bisa produk, Bisa hasil kerja. bisa jasa bos. Bisa lawak gitu ya. Iya, kayak kita ini kan juga produknya jasa nih. Bisa orang tahu. Tapi gue ada pertanyaan. Orang yang ngedolop itu akan punya kemungkinan nggak dia melakukan semacam pengkhianatan terhadap user yang dia ngedolopin ini? Contoh misalnya nih, ini Pak Jokowi dan Megawati ini misalnya selama 10 tahun menjadi presiden kan ngedolop Bu Mega nih Pak Jokowi ini. Menurut lu itu karena udah ngedolop dia akan melawan gitu nggak sih? Mungkin karena kalau gini, nih ini rumusannya Bambang Pacul nih. Lu akan pakai galah untuk lu bisa melenting. Setelah sudah lu berhasil melenting, lu kan mendolop dan menservis galah lu ini kan. Galah itu kan upaya lu alat untuk lu bisa naik. Setelah lu di atas, ya lu bisa terus merawat galah lu ini dengan baik, menghormatinya dan menempatkan dia di tempat yang spesial. Atau lu bisa cari galah lain. Karena dianggap galah lu ini udah gak bisa melentingkan lu ke... Kurang melenting nih kan? Ya, atau lu gak melentingkan lu ke step yang lebih tinggi lagi. Jangan-jangan memang kapasitas dia, wah ini galahnya terlalu pendek nih, gue harus cari galah agak tinggi supaya gue bisa melenting lebih jauh lagi gitu. Jadi ya berganti, ini bukan konsep berkhianat ya, cuma shifting aja. Apa ini seperti Anies ke Prabowo terus Anies ke Surya Paloh gitu mungkin? Iya, menurut gue itu. Anies tuh. Dan capres itu kan beda-beda galah. Pasti kan diumbang dulu Prabowo sampai akhirnya gini kan, Surya Paloh juga diumbang. Atau jangan-jangan juga Pak Surya pinternya memakai Anies sebagai galang. Ini saling dolop-dolop nih. Bener, karena Nasdem kan suara juga naik. Gitu loh. Jadi saling galah menggalahi lah. Siapa nih Bel yang kita mau jilat-jilat Bel buat 2029 Bel? Ini berarti kan pelajaran ini sebuah kewajiban kalau kita. Tapi menurut lu dolop tuh wajib nggak di politik? Wajib lah bos. Wajib ya. Wajib lah. Belum ada mencahin rekor nggak penjilat soalnya. Bos nggak gini. Ini the human nature bos. The kalau bahasanya Bang Rizal Malarangeng, the nature of humanity dan the nature of dynamism. Artinya kalau bahasa Jawanya itu madu koro. Madu itu manis. Koro itu kata-kata. Kata-kata yang manis dan menyehatkan. Kerongkongan emas. Kerongkongan itu bahasa Pramono Anung. Wah, itu sukses makanya kan? Oh, dia kerongkongan emas karena suka muji orang. Oh, penjilat taunya. Mal, nature-nya orang itu suka dipuji Mal. Itu udah lu mau. Gua berteman sama Gamali bawaannya nggak mau muji orang nih. Dia bawaannya mau lawan terus. Mau melawan terus. Rebel banget bos. Donald Trump kayaknya orang gila tapi sukses tuh. Ya dia pasti puji-puji orang juga tempat lain lah. Oh, Kalau Elon Musk gimana mau maju. Atau lu punya produk, misalnya lu gak suka muji nih. Lu stop dulu. Inilah 4 keunggulan bersedekah Al-Quran melalui aksiberbagi.com. Kritik, lawan, ya kan segala macam kan. Tapi lu punya produk yang nggak mungkin
lu reviews gitu. Iya. Emang bagus nih barang. Gue Contohnya ada? Si Gamal nih ngehe tapi anjing. Mark Zuckerberg deh. Zuckerberg kan kalau lu nonton film Social Network, itu kan ngehe bos kelakuannya waktu di Harvard. Nggak punya temen, tukang tipu temennya, ansos ya kan. Produk orang dicurinya nih kan. Punya produk orang dicuri, tapi lu punya produk yang orang nggak bisa lewatkan dan lu tetep butuh. Politisi belum kita lihat contohnya ya. Nah, ada nggak ya? Di lokal, apalagi di lokal gitu ya. Misalnya gini, iya, misalnya gini. Kita kan dari muda udah manggil Kanda, Chief. Ini kan orang bagian. kayak Pak Ahok deh misalnya, yang Nah, dianggap yang dulunya dianggap gila nih ya. orang kayak Pak Ahok yang dulu dianggap punya produk bagus. Tetep aja ketika mulut lu nggak manis, lu ditinggal orang. Ketika mulut lu nggak baik ya, manis itu bukan berarti jilat ya. Lu maksud gua karena orang di belahan dunia timur Asia itu kan mainnya pakai rasa bos, pakai hati. Gue nyaman gak ya? Gue sur gak ya? Cocok. Baru dari situ kemudian pilihan rasionalnya mengikuti, mengafirmasi pilihan hatinya. Kadang-kadang lebih banyak gitunya Bel. Dan itu terbukti. Makanya kan? sekarang Ahok kelihatannya lebih halus, lebih Bu Mega gitu ya. Ini bagian dari itu berarti gitu. Mungkin Ahok mendapatkan dukungan dari orang-orang yang juga percaya mulutnya keras segala macam, tapi juga ditinggalkan lebih banyak orang lagi yang terbukti ditinggalkan lebih banyak orang lagi yang menginginkan dia punya mulut yang lebih manis gitu. Kayak Mas Anies, si mulut manis. Lebih manis mana? Anies Baswedan atau Pramono Anung? Lebih emas mana kerongkongannya Wah menurut lu? canggih Mas Pram lah. Malang melintang lah ya. Mas Pram itu. Jadi kalau Mas Pram maju capres, Anies maju capres nih, lu pikir kayaknya Pram menang lah ya? Pram canggih bos. Pram ini gini, karena Mas Anies belum membuktikan masa tour of duty-nya ya. Pak Pram membuktikan, Mas Pram itu membuktikan tour of duty-nya sebagai the man of all seasons bos. Dalam berbagai macam peristiwa, dalam berbagai macam era. Di semua era gitu ya. Dia bisa survive dan bisa disukai sama orang-orang bos. Mas Anies kan sekarang musuhnya sama temennya kayaknya banyakan musuhnya deh. Dibanding Mas Pram ya. Gitu. Apa ini berkaitan dengan ya lu jangan terlalu ambisi. Kalau terlalu ambisi kayak Mas Anies, tapi kalau orang yang seluruh tanpa ambisi fokus kerjanya jadinya kayak Mas Pram gini kan. Mungkin aja. Berkaitan dengan ambisi. Enggak ambisi tapi tahu-tahu jadi gubernur gimana caranya tapi gitu. Enggak bos. Kadang bisa, kan ada bos. rasa-rasa kayak enggak. Lu jangan terlalu terlihat ambisius karena kalau lu terlihat ambisius dan lu terlihat pengen dalam politik kita, lu kalau terlihat ambisius dan terlihat pengen, orang akan berlomba-lomba menjegal lu. Takut lah orang-orang tuh. Kalau lu misalnya terlihat nggak mau kayak si Bakti ini misalnya, enggak gua nggak mau. Oh, itu cara politik lu ternyata ti. Sampai akhirnya Ini Bang Bambu nih kan gaya-gaya gini kan. Bambu ini tipu-tipu kampung aja bos. Jalan kemana-mana segala macam gitu ya. Aku tidak ada apa-apa bos. Iya, itu ini politik. homeless, aku keleleran. Dia keleleran dari satu kota ke kota yang lain, dari Hotel Shangri-La ke Sheraton Gimana ke Hilton. ceritanya itu ya? Wah, Itu kan hebat. tipu bos. Politik Jawa ini nih. Iya homeless, kalau kita homeless itu kan di pinggir jalan. Kalau dia di hotel, dari hotel ke hotel. Tapi whatever maksud gue, orang-orang kayak gitu, orang kayak Mas Pram. Jangan-jangan nih kita nggak tahu ya. Itu Mas Pram kan di tengah deadlock dia yang muncul kan. Kita nggak pernah tahu kan. Dia udah ngincar jangan-jangan tuh ya. Jangan-jangan deadlocknya dia pula yang bikin. Waduh. Jangan-jangan. Bisa tuh. Itu kan proses politik. Apa namanya kehebatan politik lo. Aksi politik ya nggak. Lu provokasi Bu Mega bilang gara-gara ini nih Ahok dulu kalah. Ini Islam garis keras. Mewakili Islam politik Bu. Beda sama kita. Lu panasin Bu Mega. Satu sisi lu panasin Ahok. Ini orang yang ngalahin lu, yang menjarain lu nih. Lu harus protes ke Bu Mega. Lu marah-marah kayak apa? Diciptakan situasi deadlock. Sehingga siapa nih lihat orang kan kalau di situasi yang genting kan lu akan lihat siapa? Orang yang lu percaya, orang yang ada di kanan di kiri lu, tengah-tengah. Si Belmondo kayaknya paling oke lah nih. Paling enggak minimal gue percaya hati gue lebih tenang lah kalau Belmondo. Ternyata dia pula bos yang meng-create deadlock ini. Tahu-taunya maestro politik gitu ya. Jangan. Ya kan karena tapi kalau Mas Pram bilang ya memang gue nggak pengen. Gue lahir dari situasi deadlock. Ya jangan-jangan deadlocknya terjadi mungkin karena desain dia. Tapi kan itu kan asumsi konspirasinya lah. Konspirasi. Tapi kan kalaupun kalaupun enggak ya bagus sesuai sama ini. Memang betul-betul proses. Tapi kan
Mas Pram ada di sekitar Bu Mega dan dipercaya Bu Mega kan juga bukan persoalan gampang ya. Itu kan perjalanan yang sangat panjang. Lu melihat feeling lu potensi jadi capres ada nggak di Pramono Anung? Ini ya menarik ini. Dengan kondisi sekarang Andika kalah, Risma kalah, semua kalah. Menurut gua capres paling potensial PD Perjuangan Pramono Anung. Karena dia punya panggung yang orang lain, dia punya privilege, punya panggung, punya kekuasaan, punya APBD, punya exposure yang orang lain bahkan Ketua DPR Puan Maharani belum tentu punya. Jadi bukan Anies ya, capres PDIP menurut lu gitu Enggak kan? lah, Dengan enggak, Bos. segala flirting Ahok Anies kemarin Enggak, gitu. enggak. Menurut gua enggak, Bos. Menurut gua enggak. Ini gue ada gosip lagi nih, Apa? masih sekitar Jakarta nih kan. Gue suka kata-kata gosip nih karena Bang Budi aja lagi. Anjir, gua lu kampret. Apa nih? Gosip yang ini loh Bang, si Mas Anies ketemu Pak Ahok nih di balai kemarin terus mau buat kejutan di Januari ini. Apa? Menurut lu Gosipnya apa? mau buat partai. Salah kali gosip Enggak, gua. menurut gua enggak mungkin, Bos. Oke, apa gosip dari lu? Podcast aja paling, karena Mas Anies mau. Udahlah. Oh alah. Boleh lah. Mas Ahok mau buat podcast ternyata. Udah lah. Diundang ke Ahok Lu percaya apa? Gue ini feeling gue ya, gue juga nggak tahu ya, Bos. Apa orang wah konspirasi apakah tolek lah. Mas Anies punya podcast baru atau Pak Ahok kan punya podcast sekarang tuh. Iya. Diundang podcast, ngobrol mereka, udah itu kejutannya. Karena Gua ya. ada yang bilang gini Bang Budi, kejutannya ternyata MK 0%. Kan begitu dia bilang Tolek lah ada kejutan. hubungannya. Ya kan dibilang begitu, ada bilang. Enggak, menurut gua apa? Masuk Yang paling konspiratif yang pernah gue denger ya. Iya. Anies akan buat partai. Ormas. Resource-nya dari PD Perjuangan. Ahok yang masuk sana nanti katanya. Oh ini konspiratif menurut banget. gua sih nggak Anies mungkin ya. Ahok nyapres nggak mungkin ya. Apalagi kalau udah punya potensi ini putusan MK ya, semua partai bisa nyalonin ya. Ya semua partai berebut Mas Anies lah. Orang yang punya elektabilitas. Jadi ngapain lagi Mas Anies harus build partai? Dia ya Partai dia nggak umat punya- aja udah nggak apa-apa gitu kan. Iya apapun karena partai umat bisa ngusulin kan. Jangan partai umat bisa Kasih dapat prima kuota aja bos, event. prima. Iya, lu masuk prima aja Bang Budi. Prima kan nggak ikut pemilu jadi kampret. presiden. Kan bisa daftar lagi. Bisa ya nanti ya kalau udah daftar baru lah. Kita Jadi dukung nggak ya? capres Kita tuh, dukung iya. nggak ya? Kita dukung. Budi Putro Siap. dan Prima. Anjay, Bang Agus Jabu, toh kawan kita. Menteri Apa lu itu. Bambu? Gitu kalau menurut gue sih podcast tuh bro. Ya. Wah, anti klimaks ya kalau karena ada apa. Kecewa gitu. sih, orang kecewa Oh, sih, cuman kecewa. ya bayangan gue sih Anies masuk PDI nggak mungkin ya. Dengan kondisi MK begini mah nggak mungkin Anies mau masuk PDI. Menurut gue nggak mungkin. Karena menurut gue Bu Mega sendiri, Bu Mega itu menurut gue ada yang bilang Bu Mega itu kan kopeh ya. Apa keras kepala. Apa Ajak lah gitu orangnya. ajak dia punya konsistensi, persistensi dan kekuatan bukan kekuatan dia punya konsistensi yang lu nggak bisa keteguhan hati yang Iya. orang mau goyang kayak apapun nggak bisa. Keras kepala. Ya kalau dibilang bahasa lainnya kopeh kan. Dulu Bung Karno bilang Pak Harto itu kopeh orangnya kan, keras kepala. Jadi artinya orang yang punya pendirian yang luar biasa. Menurut gua, kenapa Pak Andi sudah sedekat itu, sudah hampir itu menjadi calon gubernur dari PD Perjuangan, bahkan di level sekjen, di level petinggi-petinggi partai udah datang, udah teken fakta integritas macem-macem, udah datang ke PD Perjuangan gak diumumin. Karena Bu Mega, prinsip dan keteguhan hatinya Bu Mega itu nggak bisa digoyang untuk hal-hal itu. Jadi ada hal-hal prinsipil. Tapi bulan Maret bisa berubah kan? Kekopehan ini gitu. Bulan Maret seandainya ketuanya berganti gitu. Oh ya mungkin. Emang Maret ya? Maret Kongres Maret. Maret ya? Bukannya Maret sebelum Lebaran? Maret lah. Maret ya? Maret lah, ingat gue sih. Seno ngomong gitu dia Maret. Tapi berganti itu mungkin apa nggak itu pertanyaannya kan? Iya. Dengan kondisi sekjen kena masalah gini, Sekjen kalau yang diganti nggak ngerti. Kalau sekjen sih, apalagi kalau udah kasus hukum, gua rasa lu mau bilang konspirasi tapi kan lu kalau emang lu nyopet kan ya harus dihukum lah ibaratnya kan. Iya. Hukum itu kan lu mau bilang konspirasi tapi kan harus terang bukti-buktinya di persidangan, Iya, apalagi tokoh politik. dengan kayak gitu. sekjennya ini kena kasus politik, mungkin nggak PDI-nya mau rebranding total gitu karena kan sekjennya aja udah kena kasus itu misalnya, Ya. sampai ketuanya pun akhirnya berganti juga gitu. Ya mungkin aja ya, Kalau berganti kan ini katakan Puan lah yang paling mungkin kali ya. mungkin aja.
menurut gue mungkin aja ketika itu mungkin Bu Mega udah pada taraf ya udah mungkin gue harus siapkan regenerasi partai yang untuk ya pembaruan, rebranding, lebih nggak keras kali ya, lebih soft kali gitu ya. Betul. Mungkin itu karena mungkin yang selama ini yang membuat yang menguasai ventilasi udaranya Bu Mega ya Mas Hasto kali ya. Yeah. Mungkin kalau Mas Hasto udah nggak jadi sekjen lagi, ya influence-nya jadi turun sehingga Bu Mega lebih bisa punya informasi lain di luar yang selama ini. Second opinion ini ya? Iya, kan selama ini masalahnya menurut gua kayaknya Bu Mega second opinionnya nggak banyak. Iya. Karena udara yang lu hirup diatur ventilasinya sama segelintir orang. Satu lubang aja. Karena nggak mungkin menurut gua Mbak Puan misalnya gini, kalau Mbak Puan bisa punya influence sebesar itu kepada Bu Mega, nggak mungkin Bu Mega akan punya Bu Mega Junto Hasto ya kan yang kita tahu kan Mas Hasto kan yang selama ini muncul itu punya perspektif dan keputusan politik yang sekeras ini. Karena Mbak Puan kan nggak gitu. Kalau misalnya kita simpulkan Mbak Puan nggak punya influence yang maksimal. Di Bu Mega. Ya kalau kemarin gue nonton podcast Bang Budi sama Pak Laks itu kan ya berarti Mbak Puan ini yang paling mungkin lah. Kalau selain Pak Hasto ini kayaknya emang Pramono Anung atau Puan Maharani lah ya. Kalau Mas Pram gue rasa kalau PD Perjuangan itu mungkin masih apalagi masih Bu Mega masih ada ya. Gue rasa terahnya Soekarno masih karena itu yang karena kan masalahnya terah Soekarnonya masih ada dan punya tour of duty yang panjang, punya posisi politik yang juga kuat dan punya akar di basis partai, pengurus partai juga kuat. Mbak Puan kan orang yang sejak 2 tahun 2000-an udah mulai tour of duty di partai kan, jadi pengurus partai, ikut pengurus partai, jadi wasekjen. Menurut lu akan bagus efeknya kalau Puan Maharani yang jadi ketua secara elektoral gitu? Karena menurut gua beda banget dengan image-nya gitu loh. Atau secara komunikasi politik sama partai lain lah. Beda banget dengan kalau menurut gua ya, malah PDI sejak mungkin 10 tahun terakhir ya, itu kan udah nggak bisa jual Megawati. PDI waktu itu jualnya Jokowi dan tetap menjual Soekarno sampai sekarang. Dan ada atau tidak ada Megawati, Soekarno tetap akan jadi produk utama ya? Jualan utama gitu. Brand ambassador utamanya PD Perjuangan. Sisanya lain-lain tuh. Kalau Mas Pram punya prestasi di Jakarta, Pram. Soekarno dan Pram. Kalau Mbak Puan punya prestasi di DPR, Soekarno dan Puan. Kalau siapa lagi sih cagup PDI itu Koster misalnya. Kalau Koster yang punya Bali jadi pulau paling top lah ya. Top kaya raya di dunia, ngalahin Monaco dan ngalahin apa gitu. Itu ngalahin Vatikan gitu misalnya atau ngalahin Kenapa Vatikan dikalahin Bang? Vatikan Suci itu Bang. Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungan. Saya apa lah gitu ya, pulau yang paling Singapura, ngalahin Singapura gitu ya. Wah. Itu bisa tuh Soekarno dan Koster gitu loh. Yang gue bingung Bel ya, sampai sekarang Soekarno masih laku dijual. Tapi Soeharto nggak pernah laku dijual ya, Partai Berkarya nggak pernah take off gitu. Itu juga itu. Pernah sesekali masuk gambar bayang-bayang tapi. Iya, tapi cuma nggak laku kan. Nggak laku. Padahal kan lebih lama Pak Harto gitu. Iya, gue juga ngerti aja. Jadi sekarang ada keunggulannya bos. PDI bayang-bayang Soekarno gitu fotonya kan, campaign Golkar, Soeharto gitu kan. Demokrat SBY, PSI Pak Jokowi. Iya, tapi kemarin dia lumayan nambah dikit lah ya. Nambah dikit. Belum sampai 4 ya. Iya. Itu mungkin karena calegnya kali ya kurang maksimal kali. Iya, menurut gua lagi-lagi bos. Belmondo mah mantep udah itu. Cuman banyak yang nggak mantep gitu loh. Abis ini lu abis berapa Bel kemana Bel? 5M lah. Nggak tahu gua. Berapa ya? Iya, orang lu tinggal jalan aja kagak. Ratusan M. Ratusan juta lah. Ratusan M. Udah ngalahin Ganjar lo kalau ratusan M. Bercanda. Gua nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak mau ngasih tahu juga gua. Ya, pokoknya mahal lah. Mahal. Ya, bisa bayar gaji bakti 20 tahun lah. Oke, udah. Mungkin itu aja kali ya, Gam ya. Mungkin itu aja Gam ya. Ya. Mungkin penutupannya tetap ngomongin feodal, gue tetap penasaran ini. Kalau di organisasi ini apa sih tuh? Ada apa sih dengan feodal dan retorika nih? Kita ini memang lagi ya
Keren guys ya diskusinya mereka, santai, tenang, dan benar-benar berisi dan informatif. Ini bagus teman-teman pemuda, aku pikir saatnya kita ikut bareng seperti mereka untuk melek politik. Minimal kita bisa mengetahui update politik terkini gitu loh. Jadi Bang Faris Gamal, Belmondo, sama Bang Budi tadi sudah memberikan gambaran bagus dari persoalan Gibran dan juga bagaimana potensi Jokowi Prabowo ini, apakah akan langgeng ya atau seperti apa. Anda bisa simpulkan sendiri, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.